Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman podcast sekalian, kembali lagi bersama kami di podcast di ruang diskusi mahasiswa bersuara. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah isu yang penting dan sangat relevan, Betul sekali. apalagi khusus orang-orang NU, warga Nahdien. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rizky dan teman saya. Ali Gunadi. Nah, di sini saya bersama Ali akan membahas sebuah tema yang berjudul moderasi beragama di era sekarang. Sebenarnya, moderasi beragama ini sudah menjadi perbincangan atau pembahasan yang sering dibicarakan di Indonesia. Oke. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Azum Radi, itu moderasi agama ini atau konsep Islam wasatiyah ini sudah mengakar kuat di warga-warga Nahdien, terutama karena NU itu merupakan organisasi yang moderat seperti itu. Baik. Tapi sebelum pembahasan lebih lanjut, siapa sih itu Profesor Azum Radi itu? Profesor Azum Radi itu merupakan sejarawan Islam. Saya yakin teman-teman tidak asing lagi dengan nama beliau, Profesor Azum Radi Azra. Beliau merupakan mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan alumni UIN Syarif Hidayatullah, juga alumni dari University of Columbia, seperti itu. Dan juga yang paling penting adalah beliau yang mengusung, yang menjadi pionir dari konsep Islam wasatiyah. Penggagas utama ya? Iya, penggagas utama. Nah, tapi tantangan menurutku tetap ada. Ya, pasti ada. Ya, bukan cuma dari kelompok radikal, tapi juga eksklusivisme. Ya, yang tumbuh di masyarakat begitu ya. Ya, kalau eksklusivisme sih, kalau kita bahas sebenarnya eksklusivisme itu akan terus muncul ketika toleransi itu hanya sekedar wacana. Tanpa adanya aksi. Kalau kita cuma ngomong doang, gak ada aksi, itu tidak akan tercipta moderasi beragama itu. Tidak ada toleransi. Seperti itu. Baik. Untuk contoh kasus di lapangan, mungkin Saudara Rizky boleh berbagi dengan teman-teman. Kalau contoh kasus ada beberapa yang sering, banyak sebenarnya yang sudah terjadi selama ini dari dulu sampai sekarang. Bahkan dulu itu ada GKI, Gereja Kristen Indonesia di Bogor, itu ditolak, digusur. Nah, itu menunjukkan bahwa toleransi antar agama itu masih minim. Juga ada kasus yang hangat aja, yang kemarin ini. Itu ada kasus antara ibu-ibu sama wanita, seorang perempuan, di warung makan, rumah Padang, seperti itu. Nah, kasusnya seperti ini. Si ibu-ibu itu menegur wanita tersebut dikarenakan si wanita ini tidak memakai jilbab atau pakaiannya terbuka. Dengan nada tinggi mereka berdua berdebat, cekcok. Tapi yang sangat disayangkan adalah si ibu-ibu ini, saya tidak memihak siapapun di sini. Ya. Saya melihat dari kedua sisi. Si ibu-ibu ini menasihati atau memberi tahu atau menasihati lah di depan publik, di halayak umum seperti itu. Nah, si wanita ini menyangkal, didebat balik lah sama si perempuan itu. Lah, ini urusan saya, bukan cuma Islam yang ada di Indonesia. Soalnya auratmu, ibu nggak semua orang Islam, ibu. Nggak Islam pun. Nggak semua orang Islam. Tapi itu seperti itu. Karena si ibu itu menyinggung tentang aurat. Iya. Padahal ditinjau dari segi agama, itu kan Indonesia punya banyak agama, gitu kan? ada enam agama. Jadi ya menurut saya itu tindakan yang tidak etis lah. Tidak etis. Ya. Tanpa melihat latar belakang beliau begitu kan? Iya. Karena kita tidak bisa langsung menghakimi orang dari penampilannya. Betul. Iya, kalau dia Islam, kita nasihatin, tapi bukan di depan halayak umum juga. Betul. Seperti itu. Tapi sangat disayangkan juga meskipun si wanita ini ditegur, mereka sama-sama menggunakan nada tinggi seperti itu. Ya. Jadi yang cewek ini nggak terima juga. Ya, siapa yang terima sih? Make sense lah. Bahkan Profesor Azra ini menegaskan
Moderasi bukan sekedar jargon, Ya, benar. tapi akomodatif dan menerima keberagaman. Keberagaman. Gitu. Poin pentingnya adalah menerima keberagaman. Seperti yang dikatakan Prof. Azra itu, Ya. kita harus menegaskan bahwa moderasi ini, toleransi ini, itu harus kita jalani, harus kita tegaskan. Bukan hanya sekedar jargon. Kita harus menerima kekurangan, keberagaman, dan lain-lain. Seperti itu. Baik. Alihkan ke segmen kedua, yaitu pelaksanaan. Dalam Begitu. pelaksanaan sendiri itu, pemerintah sebenarnya sudah merespon Oke. tentang pelaksanaan tersebut. Yang pertama ada roadmap 2025 sampai 2029. Yang mana roadmap tersebut adalah lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2020, 2024 seperti itu. 2020. Oke. Yang kedua, memperkuat FKUB. Jadi pemerintah itu memperkuat FKUB. Yang mana FKUB itu forum kerukunan umat beragama. Yang ketiga dan yang terakhir yang akan kita sampaikan malam ini adalah kurikulum pendidikan yang diusung oleh Kemenak. Itu pendidikan berbasis agama, pendidikan agama yang berbasis kasih sayang, toleransi, dan apalagi ya, agama, toleransi, kasih sayang, empati, ya, seperti itu. Nah, untuk lembaga FKUB ini mempunyai peran penting nih di dalam masyarakat. Bahkan lembaga ini menjadi apa istilahnya? Mediator konflik begitu. Iya. Ketika permasalahan ini memarak di masyarakat, entah itu permasalahan dari ras, antar ras, suku, agama, nah dialah yang menjembatani. Iya, FKUB. Ya. Nah, bahkan sampai memberi rekomendasi pembangunan tempat ibadah. Betul sekali. Ya, nah, tapi yang sangat disayangkan ya, memang FKUB ini apa istilahnya belum merata, belum terrealisasi sempurna seperti itu. Iya. Belum aktif gitulah. Tapi tadi ada yang terlewatkan nih. Apa itu? Yang poin pertama tentang roadmap yang dari pemerintahan. Iya, kan ada 4 poin. Poin pertama itu ada komitmen kebangsaan. Oh iya. Yang kedua ada anti kekerasan. Yang ketiga toleransi. Yang terakhir penerimaan terhadap tradisi lokal. Oke. Jadi kita tidak semena-mena terhadap budaya lokal, juga terhadap orang lain, keberagaman orang, perbedaan diri kita dengan orang lain, dan anti kekerasan seperti itu. Jadi poin pentingnya ini 4 poin ini dirancang, supaya keberagaman Indonesia tuh bisa tetap utuh ya, tanpa kehilangan identitas. Seperti itu. Seperti yang diingatkan Prof. Din Samsudin, beliau adalah mantan ketum PP Muhammadiyah. Ya. Beliau menegaskan moderasi nggak akan berhasil kalau ketidakadilan sosial dan ekonomi terus dibiarkan begitu. Tetap merajalela kemiskinan di mana-mana begitu kan. Nah, karena apa? Radikalisme itu seringkali tumbuh begitu. Jadi pemerintah itu, kalau menurut saya ya, tidak harus fokus kepada sektor-sektor tertentu seperti sektor pendidikan, sektor sosial, dan lain-lain. Tetapi kan kita tidak bisa langsung satu kali dayung 4 pulau terlampaui, tidak. Jadi step by step. Dimulai dari pendidikannya dulu, toleransi itu gimana, moderasi itu bagaimana kita menghargai teman kita yang beda agama, bagaimana kita menghargai kita yang beda ras, beda suku, dan lain-lain. Nah, ketika pendidikannya udah aman, udah clear, udah dapatlah insight-insight yang dapat menimbulkan rasa toleransi terhadap antar agama atau antar ras dan lain-lain, itu bisa dilanjutkan ke sektor ekonomi, sektor sosial, dan lain-lain. Seperti itu. Baik, jadi harus bertahap begitu. Ya, harus bertahap. Dan mungkin kita bisa simpulkan bahwa moderasi beragama ini harus holistik.
bukan hanya sekedar wacana seperti itu. Tapi ini menurutku dari segi pemerintah oke, ada wacana, tapi dari segi masyarakat kan harus timbul ada kesadaran juga. Iya, makanya itu tadi ada beberapa faktor yang menyebabkan, yaitu faktor sosial, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Itu kita harus berantas semua, selesaikan masalahnya. Oke. Kalau masyarakat sudah paham, pemerintah juga sudah oke programnya, masyarakat udah sadar akan keberagaman tersebut, maka toleransi atau moderasi beragama akan tercipta, akan adem ayem seperti itu. Oke, mungkin cukup ya podcast malam ini. Cukup. Kita pamit undur diri. Saya Muhammad Rizky dan saya Ali Gunadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.